Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman dari kelas EPD 19. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pemikiran Ibnu Taimiyah terhadap harga dalam ekonomi Islam. Sebelum itu, kita membahas tentang biografi Ibnu Taimiyah. Nama lengkap beliau adalah Taqi al-Din Ahmad bin Abdul Al-Halim bin Abdissalam bin Taimiyah. Beliau lahir di Haran 22 Januari 1263 Masehi atau 10 Rabiul Awal 661 Hijriah dan wafat pada malam Senin 26 September 1328 Masehi atau 20 Zulqa'dah 728 Hijriah. Ayahnya Abdul Halim, pamannya Fakhruddin, dan kakeknya Majduddin merupakan ulama besar dari mazhab Hambali. Saat beliau berusia 7 tahun, Ibnu Taimiyah menyelesaikan pendidikannya dalam bidang yurisprudensi atau fikih, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat pada usia yang sangat muda. Di antara gurunya adalah Syamsuddin Al-Mahdisi, Ibnu al-Yusr, Al-Kamal bin Abdul Majid, Yahya bin al-Syairafi, Ahmad bin Abu al-Qair, dan yang lainnya. Pada tahun 1282 Masehi, ketika ayahnya meninggal, Ibnu Taimiyah menggantikan kedudukan ayahnya sebagai guru besar hukum Hambali dan memaku jabatan ini selama 17 tahun. Adapun karya-karya Ibnu Taimiyah kurang lebih mencapai 500 jilid. Di antara karyanya tersebut yang terkenal adalah 1. Kitab Al-Rad ala Mantiqiyin atau jawaban terhadap para ahli mantik. Yang kedua ada Manhaj al-Sunnah al-Nabawiyah atau metode sunnah Nabi. Yang ketiga ada Majmu' al-Fataya atau kumpulan fatwa. Yang keempat ada Bayan Muwafaqah Sahih al-Mahul Sarih al-Manhul atau uraian tentang kesesuaian pemikiran yang benar dan dalil nakli yang jelas. Yang kelima ada Al-Rabb ala Hululiyah wa al-Tihadiyah atau jawaban terhadap paham hulul dan ittihad. Yang keenam ada Muqaddimah fi Usul al-Tafsir atau pengantar mengenai dasar tafsir. Yang ketujuh ada Al-Rabb ala Falsafah Ibnu Rushd atau jawaban terhadap falsafah Ibnu Rushd. Yang kedelapan ada Al-Qliq fi al-Musyabahah wa al-Ta'wil atau suatu pembicaraan mengenai ayat mutasyabih al-Ta'wil. Yang kesembilan ada Al-Jawab al-Sahih liman badala iman al-Masih atau jawaban yang benar terhadap orang-orang yang menggantikan iman terhadap al-Masih. Yang kesepuluh ada Al-Rabb ala al-Nusairiyah atau jawaban terhadap paham Nusairiyah. Yang ke-11 ada Risalah al-Hudrusiyah atau risalah tentang paham Hudrusiyah. Yang ke-12 ada Itsbat al-Ma'ad atau menentukan tujuan. Yang ke-13 ada Tubut al-Nubuwat atau eksistensi kenabian. Yang ke-14 ada Ikhlas al-Ra'i wa Ra'iyat atau keikhlasan pemimpin dan yang dipimpin. Dan yang ke-15 ada Al-Siyasah al-Sya'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah atau politik yang berdasarkan syariah bagi perbaikan pengembala dan gembala. Mekanisme pasar menurut Ibnu Taimiyah. Ekonomi Islam memiliki konsep bahwa suatu pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara normal. Pasar tidak membutuhkan suatu investasi dari pihak manapun, tidak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga dengan kegiatan monopolistik atau yang lainnya. Adapun faktor yang mempengaruhi fluktuasi permintaan dan konsekuensinya terhadap harga yaitu 1.
Kebutuhan manusia sangat beragam dan bervariasi satu sama lain. 2. Harga sebuah barang yang beragam tergantung pada tingginya jumlah orang-orang yang melakukan permintaan. Ketiga, harga barang juga dipengaruhi oleh besar atau kecilnya kebutuhan terhadap barang dan tingkat ukurnya. Keempat, harga barang yang berfluktuasi juga tergantung pada siapa yang melakukan transaksi pertukaran barang itu. Kelima, harga juga berpengaruh oleh bentuk alat pembayaran yang digunakan dalam membentuk jual beli. Yang keenam, disebabkan oleh tujuan dari kontrak, adanya timbal balik kepemilikan oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dan yang terakhir, aplikasi yang sama berlaku bagi orang yang meminjam atau menyewa. Distorsi pasar. Dalam terminologi ekonomi, pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasari atas sendi-sendi keadilan. Tidak ada individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah yang saling zolim atau dizolimi. Realisasi pasar hari ini tidak sepi dari beberapa hal yang jauh dari cita-cita Islam dan dalam membangun ekonomi melalui dunia perdagangan, di mana gangguan pasar atau distorsi pasar sering terjadi dan diidentifikasi dalam 3 bentuk, yaitu distorsi penawaran dan permintaan, tablis atau penipuan, dan tahrir atau kekacauan. Adapun rincian penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada distorsi penawaran dan permintaan dalam ekonomi Islam. Faktor yang menyebabkan terjadinya praktek intikar dalam suatu pasar ada 3. 1. Adanya upaya meniadakan atau menyedikitkan barang dengan cara menimbun atau cara lainnya. Yang kedua, menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum terjadinya kelangkaan. Yang ketiga, mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum A dan B dilakukan. Yang kedua, ada tablis atau penipuan. Ulama membagi tablis menjadi 4 macam, yaitu tablis kuantitas, yaitu perilaku penjual yang menjual barang dagangannya dengan jumlah tertentu tetapi senyatanya mengurangi jumlah tersebut tanpa sepengetahuan si pembeli. Yang kedua, ada tablis kualitas, yaitu menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang rendah atau bahkan buruk yang tidak sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, tablis harga, yaitu penjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Yang keempat, ada tablis waktu penyerahan, yaitu adanya uang prestasi pihak penjual kepada pembeli terhadap barang yang telah dibeli. Yang ketiga, ada tahrir atau ketidakpastian kedua belah pihak. Ulama membagi tahrir menjadi 4 bagian sebagai berikut: tahrir kuantitas, tahrir kualitas, tahrir harga, dan tahrir waktu penyerahan. Mekanisme harga. Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output atau barang ataupun input atau faktor-faktor produksi. Adapun harga diartikan sebagai sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Konsep harga adil menurut Ibnu Taimiyah. Harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik-menarik antara konsumen dan produsen, baik dari pasar output ataupun input. Ada pula yang mengartikan harga adalah sejumlah uang yang menyatakan nilai tukar suatu unit benda tertentu. Sedangkan harga yang adil merupakan nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama diberikan pada waktu dan tempat diserahkannya barang tersebut. Di dalam pembahasan harga yang adil ada 2 bagian, yaitu 1. Iwad al-mis adalah penggantian yang sama merupakan nilai harga sepadan dari sebuah benda menurut adat kebiasaan. Yang kedua, ada saman al-misal adalah harga jual barang dapat diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tersebut.
Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.